Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mepresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang materi hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Untuk pramateri pertama yang akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri hak asasi manusia adalah Monica Destria Rifana. Dilanjutkan dengan materi macam-macam dan tujuan dari hak asasi manusia akan disampaikan oleh Iqbal Maulana. Lalu, untuk pengertian dan jenis-jenis pelanggaran HAM akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Bintang Iko Putri Nokedasya. Lalu, untuk pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis dan tujuan perlindungan hukum akan dijelaskan oleh Dwi Nurmalasari. Pengertian HAM, hak asasi manusia, adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam satu negara, hak asasi manusia, setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Menurut para ahli, pengertian HAM adalah 1. John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak dikodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat mendasar dan suci. Yang kedua, John Matterson. Pengertian HAM menurut John Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, Miriam Budiarjo. Hak asasi manusia adalah hak yang memiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Keempat, menurut Profesor Koenjoro Poerbobronoto. Menurut profesor ini, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang memiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Yang kedua, universal. Ciri-ciri HAM selanjutnya universal, yaitu keberadaan hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Yang ketiga, bersifat tetap. Bersifat tetap bermakna bahwa HAM akan terus ada melekat dalam diri seseorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya. Macam-macam hak asasi manusia. Bermacam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut.
1. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. 2. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. 3. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. 4. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini sebagai berikut. 1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. 2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 3. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. 4. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut. 1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. 3. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak yang berhubungan dan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi sebagai berikut. 1. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. 2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 3. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, dan utang piutang. 4. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak memiliki dan mendapat pekerjaan yang layak. Yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut. 1. Mendapat pembelaan hukum di pengadilan. 2. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang keenam yaitu hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut. 1. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. 2. Hak mendapatkan pengajaran. 3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Tujuan hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama yaitu melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan HAM ini manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai antar manusia. Yang keempat, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Pengertian pelanggaran HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kelalaian yang secara hukum melawan, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini dan tidak bisa mendapat atau dikhawatirkan tidak akan bisa memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Undang-undang tersebut yang saat ini sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menjelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan individu atau kelompok, termasuk aparat negara, yang baik disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan bisa memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM yang nomor 1 adalah genosida. Kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan atau menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota-anggota dari suatu kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan juga mental yang berat terhadap para anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara fisik, memaksakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok tertentu. Yang kedua adalah kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang terencana atau meluas yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk asli secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk lain dari kekerasan seksual. Lalu, penganiayaan terhadap suatu kelompok atau perkumpulan tertentu yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Dan yang terakhir adalah penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Contoh pelanggaran hak asasi manusia. Rezim Soeharto di masa Orde Baru. Indonesia memiliki sejarah kelam dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru. Selama 32 tahun di bawah rezim pemerintahan almarhum mantan Presiden Soeharto, telah terjadi banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Para aktivis politik, pemimpin oposisi, jurnalis, dan tokoh-tokoh yang menghambat pemerintahan almarhum Soeharto telah mengalami pelanggaran HAM seperti pemberontakan, penyiksaan, penculikan, bahkan pembantaian. Perlindungan HAM. Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya 1. Menurut Satjipto Raharjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati suatu hak-hak yang memberikan oleh hukum. 2. Menurut Philippus M. Hudson, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 3. Menurut C.S.T. Gansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 4. Menurut Philippus M. Hudson, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 5. Menurut Mukti Al-Fajjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jenis perlindungan hukum. Menurut Mutsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perlindungan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksa pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi. Jenis perlindungan hukum. Menurut Muksin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksa pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batas-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau lebih dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philippus M. Hudson, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sarana perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Unsur-unsur perlindungan hukum. 1. Adanya perlindungan pemerintah pada warganya. Unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dengan penerapan sistem peradilan yang jujur dan adil. 2. Adanya jaminan. Unsur perlindungan hukum berikutnya adalah jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud terkait dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara. Misalnya, setiap penyediaan pengacara sehingga setiap orang
terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi. Adanya kepastian hukum. Artinya, suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dalam tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum yang penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Adanya hak-hak warga negara. Unsur-unsur perlindungan hukum yang terakhir adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya, selama berproses hukum, warga negara berhak mendapatkan hak-haknya mulai dari proses penyelidikan peradilan hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan. Tujuan perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmon bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terdapat kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 12 materi tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.